setiap perbuatan tangannya dan tidak pernah dia tinggalkan kami. Dan dia mengatur setiap langkah orang percaya. Ada amin? Dia mengatur langkah orang percaya. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kami. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri bersama, kita mau memuliakan nama Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang percaya. Amin.
kembali. Haleluya. Mari hormati kehadirannya di tempat ini. Tinggalkan semua persoalan, beban. Mari kami ingat akan kasih Tuhan. Dia yang dulu pernah menolong kami. Dia yang dulu pernah menolong kami. Dia Allah yang sama. Akan mampu bekerja bersama kami. Akan mampu menolong kami. Lebih dari itu semua, Dia membawa kami terbang bagai Raja Wali. Melintasi semua badai-badai hidup. Melintasi segalanya. Terima kasih Tuhan. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Karena mulia dan luhur berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Kami mau pandang kemuliaan Tuhan. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan Sang Penebus, Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. tiada satu pun yang luput. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang
Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agung karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kaulah segalanya. Yesus Tuhan, haleluya. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Tiada satu pun yang luput. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu Tuhan, Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. mari kami bangkit berdiri bersama. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Engkau sempurna kuasa-Mu, agung karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kekal sempurna kuasa-Mu, agung karya-Mu. Mulia dan negeri. Yesus, 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 Yesus. Haleluya. Yesus, Engkau Tuhan, Engkau Raja, Engkau ajaib, Engkau dahsyat. Haleluya. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyembuhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya.
haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyembuhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyembuhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan kasih Kristus, Ibu Ivon Dahong boleh ada depan, berdoa membuka kebaktian kami. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, kemuliaan, pengagungan hanya bagi Engkau Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih buat hari indah yang Kau berikan bagi kami hari ini. Biarlah Tuhan yang terbaik, termulia, yang agung kami hanya berikan bagi Engkau Bapa. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Bapa, kami serahkan jam ibadah kami pagi ini. Dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biarlah boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Sekali lagi katakan amin. Haleluya. Kami siap memuji Tuhan, penebus kami yang hidup. Amin. Mari kami bertepuk tangan bersama-sama. Amin. Woo. Ku tahu Dia penolongku, darahnya tebus dosaku. Ku yakin Dia angkat deritaku, Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, Mari bersama angkat tangannya. ku angkat panci. Oh, Dia telah menang atas maut, Dia penebusku. Dia hidup, Dia penebus, Dia penebusku. Dia hiduplah. Amin. Ku tahu Dia penolongku, darahnya tebus dosaku. Ku yakin, ku yakin, Sama-sama dengan iman. Dia angkat deritaku, Sembuhkan. sembuhkan sakit. Kami yakin. Ku yakin, Sama. Amin. ku angkat panci. Oh, Dia telah menang atas maut, Dia penebusku. Dia hidup. Dia hidup, Dia penebus. Dia penebusku. Sama-sama. Dia hidup, Dia Dia penebus. penebus.
memberikan sorak-sorak yang terbaik. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kami mau memberikan persembahan kami yang pertama. Saya persilakan kepada para petugas. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang sangat baik, kami tidak pernah berhenti berterima kasih kepadamu Bapa, untuk kebaikan-Mu, untuk kasih sayang-Mu, untuk kesetiaan-Mu yang tidak ada awal dan tidak ada akhir buat kami Bapa. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kalau pagi ini kami masih ada kesempatan menikmati akan hadirat Allah. Ini adalah anugerah yang Engkau berikan buat kami. Saat ini kami akan beri persembahan kami yang pertama Bapa. Mari Engkau berkati semua kami yang memberi dan yang belum sempat memberi. Terpujilah akan nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and sin. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing blood. Now all I know, your forgiveness and embrace. Seated on the throne, crown you now with many crowns. You reign victorious. I can live it up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and sin. In love you came and gave amazing grace.
haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang kami nikmati sepanjang kehidupan kami. Terima kasih buat kemurahan cinta kasih-Mu yang terus kami nikmati, rasakan, dapatkan. Terlebih dari semua itu kami menikmati kelepasan dari dosa, pembasuhan dari dosa, penyucian dari dosa, dan diangkat menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, Trinitas Agung yang terus menuntun, mengawal kami, membimbing kami. Dengan tujuan supaya kami hidup menyenangkan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami hidup menjadi berkat. Kami hidup menikmati berkat. Terpujilah Engkau Tuhan. Sebelum kami mengambil perjamuan Tuhan, kami akan mendengar firman Allah. Bicara buat kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari Kamis yang lalu kita rombongan dari Kupang belasan kendaraan menuju ke Oemova. Dan saudara yang tidak sempat ikut agak sedikit rugi. Saya bilang rugi karena kita menikmati persekutuan yang luar biasa di sana. 1.000 orang yang menyatakan diri bergabung dengan kita, dengan pendetanya, dengan aktivisnya. Kenapa saya bilang Anda rugi? Karena Anda tidak berkesempatan melihat bagaimana orang-orang yang sepertinya belum tahu banyak mengenai gerakan Pentakosta, gerakan karismatik. Mereka belum tahu bagaimana hidup yang menyenangkan Tuhan secara tepat dan benar. Kami pergi, mereka sambut dengan acara adat Natonis, ya. Belasan pendeta yang hadir. Mulai dari acara Natonis, kami sudah melihat bahwa dan kami merasakan bagaimana mereka punya hati terbuka untuk sebuah perubahan, sebuah transformasi. Mulai dari acara Natonis mereka menangis, air mata mereka keluar. Orang yang menyanyikan nyanyian Natonis itu sebelum kita dikasih selimut, itu menangis terisak-isak sampai dia takut suaranya keluar, dia tutup mulutnya begini. Dan kami merasakan bahwa mereka rindu perubahan. Mereka rindu sesuatu yang disebut lawatan Tuhan. Padahal ada di antara mereka yang saya pegang tangan bawa Sopi. Mereka belum rasa sungkan dengan kita dengan sambil ngomong isap rokok, mama siri sampai bibir kiri kanan ada siri merah mengalir airnya. Tapi heran. Hati kami begitu rasa sayang sama mereka, rasa cinta sama mereka. Sepertinya orang-orang rindu Tuhan tapi belum tahu. Ingin perubahan tapi belum tahu bagaimana caranya. Tapi mereka yang datang ikut tanggal 14 kebaktian di sini 14 Agustus. Waktu kami tiba ada yang sudah cerita sama saya.
bisik-bisik, Bapak, waktu kami pulang dari kebaktian di Kupang tanggal 14, mereka datang 120 sekian orang. Waktu itu, persis hari Minggu kebaktian kedua. Mereka bilang kami pulang itu seperti sesuatu yang menggugah hati mereka. Lalu mereka mulai omong satu dengan yang lain. Kita mesti gosok gigi kasih berisi. Kita mesti berhenti minum, kita mesti berhenti mabok. Padahal belum ada orang yang bicara mengenai itu. Kita mesti dibaptis. Waktu pemberitaan firman Tuhan setelah menetapkan pendetanya menjadi pendeta gereja sidang jemaat Allah di situ dengan mengenakan stola gereja sidang jemaat Allah ke atas bahu pendeta itu. Waktu taruh, pendetanya nangis, istrinya nangis. Padahal istrinya pendeta di gereja Sion Camplong. Ikut juga. Jemaat menangis. Waktu dengar khotbah, waktu pergi penanaman papan nama gereja, semua kasih tinggal kursi berkerumun ke tempat itu. Dan semua ingin pegang itu tiang pemancangan nama gereja. Ada yang menangis, ada yang bersuka cita, ada yang menari-nari. Kami rasa seperti bagaimana, tidak ada gap, tidak ada pembatas. Padahal biasanya saya kalau lihat orang isap rokok, Mama Siri minum lagi, saya pun hati tidak suka orang itu. Tapi kali ini tiba di sana justru berubah, sayang orang-orang itu. Karena memang mereka belum tahu apa-apa. Selesai pemberitaan firman Tuhan yang pendek sekitar jam 2 lewat, jam 2 siang ya. Dan waktu saya berkata, kalau saudara tahu dan paham firman Tuhan ini, dan mau katakan bahwa kami orang yang didapatkan Tuhan, tolong angkat tanganmu, saya mau berdoa. Pendeta lebih dahulu dengan istrinya, dengan seluruh yang ada di bawah tenda. Kita kirim 6 tarpal itu bikin tenda ibadah. Itu mereka semua di bawah angkat tangan. Ada yang menangis, ada yang meratap. Selesai itu kita masuk, mereka siap makan, kita masuk makan. Sampai di tempat makan, ada ibu-ibu datang peluk saya dan mereka bilang, Bapak Pendeta, terima kasih, kami mengerti firman Tuhan itu. Kami ini seperti orang-orang di pinggir jalan, orang-orang di lorong-lorong yang tidak ada harapan. Hari ini kami dapat harapan. Sambil mereka kasih piring, mereka menari. Sampai tidak sadar saya hampir menari juga. Suasana begitu menarik sekali. Saya saksikan ini untuk kasih ingat kita. Bahwa firman Allah berkata, kita perlu berhati-hati. Jangan-jangan yang terkemudian jadi terkemuka, terdepan. Dan yang terdepan jadi terkemudian. Kita harus hati-hati. Untuk itu sebelum mengambil perjamuan Tuhan, saya menyampaikan sebuah subtema buat kita. Why we must become a strong Christianity. Mengapa kita harus menjadi orang Kristen yang kokoh. Kita semua tahu bahwa kehidupan yang tidak kokoh secara rohani, kita lebih gampang jatuh. Sebagai jemaat, karena dalam perjalanan iman ini, kita akan didera dengan banyak kesukaran. As a church,
Because in the faith journey, we will be suffered with many difficulties. Kita akan didera dengan banyak kesukaran. Kita tidak bisa menyangkal ini. Dunia di mana kita hidup ini, kesukarannya bertumpuk-tumpuk. Dari segi kehidupan keseharian, kesehatan kita didera dengan bermacam-macam kesukaran berupa penyakit. COVID-19 belum habis, monkeypox datang, cacar monyet datang, belum habis macam-macam penyakit lain datang, kesukaran banyak. Dari segi ekonomi kita baru merangka dalam coba mempertahankan hidup, sudah mulai naik bahan-bahan, harga bahan makanan karena kenaikan bahan bakar. Juga kalau tidak naik bahan bakar, negara ini bisa kolaps ekonominya. Banyak pressure dan himpitan. Dari segi moral dan etika kita diterpa habis-habisan. Di sekitar kita lihat kehidupan homoseksual, lesbian. Kita lihat orang kumpul kebo, kita lihat orang selingkuh, kita lihat orang korupsi, kita lihat orang tidak menghargai lagi martabat manusia, saling bunuh dan membunuh ketika keinginan hawa nafsu tidak terlayani. Dari segi politik, kita didera dengan politik identitas, rasial, agama dan lain-lain. Sehingga banyak kesukaran terjadi. Banyak kesulitan terjadi. When we cannot become a strong Christian, very easy to us fall. Ketika kita tidak kokoh dan kuat sebagai orang Kristen di dalam kebenaran, di dalam Tuhan, kita lebih mudah jatuh. Mazmur 119 ayat 153, lihatlah sengsaraku dan luputkanlah aku sebab Tauratmu tidak kulupakan. Sudah dari ribuan tahun yang lalu, kesukaran itu mendera manusia. Mungkin versinya berbeda, tapi soal deraan untuk menggerus kehidupan rohani kita ini sudah dari dulu. Kita lihat Kejadian pasal 3, leluhur kita, nenek moyang kita tidak kokoh dan tidak kuat sehingga jatuh. Adam dan Hawa lalu mewariskan kepada kita ketidakkokohan, yaitu dosa. Di mana-mana ada kesukaran, di mana-mana ada kesulitan. Dunia ini sudah diwarnai dengan kesulitan. Nah, ketika kita tidak kokoh, we cannot become a stronger Christianity. Kalau kita tidak menjadi orang yang kokoh kuat di dalam kekristenan, very easy to us to fall in sin. Sangat mudah bagi kita untuk jatuh di dalam dosa atau terbabit atau tenggelam. It's very easy to us to sink in sin. Sangat mudah tenggelam di dalam dosa.
Sebab firman Allah bicara dengan jelas. Dari zaman pemazmur, dari zaman kejadian. Sudah banyak kesukaran sehingga ada doa-doa yang naik untuk bisa luput daripada semua itu. Yohanes 16 ayat 33, semuanya itu kukatakan, Tuhan Yesus ngomong ya, kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Jadi penganiayaan dari alam yang salah, kita salah kelola, bencana bisa datang. Penganiayaan di antara kita, salah bergaul, kita teraniaya. Salah melakukan pekerjaan dalam bidang ekonomi, kita teraniaya. Sepak terjang kita salah, kita teraniaya. Tapi firman Allah berkata begini, tetapi kuatkanlah hatimu. Become strong in your heart. Jadi kuat di dalam hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Ini sebuah jaminan, satu referensi. Menjadi kuat ini karena kebenaran firman Allah yang dikatakan oleh Tuhan. Itu salah satu yang Tuhan katakan. Kita harus menjadi kuat. We must become strong in Christianity. Kita harus menjadi kuat di dalam kekristenan kita. Karena di mana-mana ada kesulitan, ada kesukaran, ada godaan untuk berbuat dosa. Ada pengaruh untuk berbuat dosa, ada pengaruh untuk melawan firman Allah. Ada pengaruh yang intervensi ke dalam hidup kita untuk kita berbuat yang naif, yang tidak pantas dan tidak layak. Matius 10 ayat 16 makin meneguhkan kepada kita bahwa kita ada dalam keadaan yang rumit. Dari ribuan tahun yang lalu dikatakan oleh Tuhan Yesus. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah serigala. Kita ada di tengah serigala. Kita ada di dalam kesukaran yang besar. Kesukaran ekonomi, kesukaran kesehatan, kesukaran politik, kesukaran berperilaku. Ini serigala-serigala yang sedang kita ada di tengah-tengah mereka. Serigala-serigala yang kejam, yang berupaya menerkam kita. Dalam kehidupan beretika kita lihat serigala percabulan, persinahan, perselingkuhan, korupsi. Itu menerkam dengan kuatnya orang-orang Kristen yang tidak kokoh dan tidak kuat. Saudara bayangkan, Sambo selesai dari akademi kepolisian dapat balok lobang satu kan. Berjuang cukup lama untuk 2 bintang. Tidak lama lagi 3 bintang. Tapi sekejap akibat tidak kokoh, lenyap semua seketika. Karena itu siapapun juga kita tidak berani dengan angku dan sombongnya kita berkata kita mampu bertahan. Kita ada di tengah-tengah serigala. All of us, we stay in the middle of wolves. Kita ada tinggal di tengah-tengah serigala. Kita kalau tidak hati-hati, kita tidak kokoh. Kita tidak kuat. Pengaruh dosa ini begitu hebat, masifnya luar biasa. Di segala segi. Anda buka HP saudara, tanpa saudara undang film porno masuk, sudah masuk. Gambar porno masuk, sudah masuk. Gambar perselingkuhan, tidak saudara undang, masuk di situ. Semua berita hoax, tanpa saudara undang, sudah masuk. Dan gampang mempengaruhi hidup ini dan mewarnai hidup ini. Mengapa kita harus menjadi orang Kristen yang kokoh? Karena kita di tengah serigala. Tuhan Yesus bilang, saya taruh kamu di tengah serigala.
Serigala zaman ini kita semua paham, mengerti. Anda lihat Vikaris Gemit yang berpraktek di Alor, mencabuli 6 gadis, lari datang di Kupang, polisi Alor datang ikut di Kupang, tangkap dia, bawa pulang sama dia, periksa-periksa. Tadi malam saya nonton, bukan 6 saja, 11 anak gadis dia cabuli. Anda lihat ini serigala, percabulan, persinahan, terkamannya kuat. Karena tidak kokoh, 2 bintang seketika hilang. Tidak kokoh di dalam Tuhan. Gampang membunuh, gampang menghabiskan nyawa orang. Padahal berjuang untuk naik 2 bintang itu bukan perjuangan yang ringan. Tapi karena tidak kokoh, begitu cepat lenyap. Saudara, Bapak, Ibu, ketika kita ada di puncak keberhasilan sekarang, hati-hati kalau tidak kokoh. Kita gampang digerus, kita gampang diterkam oleh serigala. Karena Tuhan Yesus bilang dia taruh kita di tengah serigala. Kenapa orang gampang berbuat kejahatan, pembunuhan, perselingkuhan, perbuatan keji dan kotor? Karena tidak kuat. Kenapa tidak kuat? Why we weak in faith and easy to fall in sin? Kenapa kita lemah di dalam iman dan gampang jatuh di dalam dosa? Ketika kita membaca Yohanes pasal 1 ayat 12, dia bilang begini. Seberapa banyak orang yang menerimanya, yaitu menerima Yesus. Pengertian menerima ini artinya taat firman-Nya, melakukan firman-Nya, mempercayai Dia sebagai Tuhan. Itu artinya menerima. Ia akan menjadi anak-anak Allah. Itu berarti otoritas, wewenang, dan wibawa Allah ada di dalam dia. Itu berarti dia kuat. Sebab otoritas, wewenang, dan kuasa Allah itu membuat Yesus berkemenangan kuat sampai maut pun dikalahkan. Nah, kalau itu diwariskan di dalam kita, darah sang raja itu mengalir di dalam kita, semua takluk. Semua tunduk. Dan kita menjadi kuat. Ratu Elizabeth baru meninggal kemarin dulu ya. Hari Kamis meninggal. Langsung anaknya dilantik menjadi raja. Ganti dia. Padahal anaknya sudah ada cerita noda dalam kerajaan. Istrinya Kamelia juga ada noda dalam kerajaan. Tidak diterima sebagai istri anak kerajaan. Tapi sebelum Ratu Elizabeth meninggal, dia sudah membuat pengakuan bahwa Kamelia adalah istri raja, anak saya, pengganti saya raja. Dan waktu kemarin dilantik, orang semua di Inggris, bahkan negara yang terikat dalam kerajaan Inggris itu semua langsung tunduk taat. Waktu dia dilantik menjadi raja, lalu mereka tunduk taat bahwa istrinya yang tidak terhormat pada awalnya itu menjadi nyonya raja. Semua orang sambut, tunduk dan taat. Apa yang dia omong dalam pidatonya, apa yang dia lakukan, semua tunduk dan taat. Ketika kita menjadi anak kerajaan, semua latar belakang kita
yang tidak disukai, tidak disenangi, yang dosa, yang kotor, berubah saudara. Karena Yohanes 1 ayat 12 itu bilang, waktu kita terima dia langsung kita berubah. From Satan child become children of God. Dari anak setan menjadi anak Allah. Tadi Ratu Elizabeth membuat pengakuan bahwa istri daripada bakal raja ganti dia itu tidak baik. Bahkan anaknya sendiri kurang baik. Tapi mengatakan bahwa dia pengganti lalu dilantik. Semua tidak baiknya hilang. Dan dia memiliki otoritas, kekuatan untuk memerintah di Inggris sebagai raja. Dan negara-negara persemakmuran. Yang kurang lebih 52 negara. Membuat dia menjadi kokoh. Bukan karena dia. Tapi waktu pelantikan dia menjadi raja. Ganti Elizabeth. Raja mamanya. Dia menjadi raja. Semua lenyap. Ketika kita tidak mendapatkan otoritas itu, kita tidak kokoh kuat. Sebab kita ada di tengah serigala. Hati-hati Bapak Ibu. Bisa juga jabatan dan kedudukan dan uang, harta bisa jadi serigala. Ketika kita tidak kuat. Karena kita sudah lihat tuh. Gara-gara uang orang bunuh orang kan. Gara-gara uang orang tidak hargai nyawa orang kan. Gara-gara uang orang jual dia punya hidup kepada perbuatan naif kan. Gara-gara kedudukan pangkat juga begitu. Orang lupa daratan dan melakukan semua yang tidak menghormati Tuhan. Why this morning I tell to you the them become as strong as a Christianity. Itu sebabnya pagi ini saya menyampaikan mengapa kita harus menjadi orang Kristen yang kokoh dan kuat. Sebab Tuhan sendiri taruh kita di tengah serigala. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan we are strong or not. Untuk mendapatkan kita kuat atau tidak. Dan kalau kita ingin berkemenangan, hanya satu jalan. Receive Jesus in your heart and your home. In your church. Terima Yesus dalam dirimu. Dan dalam rumahmu dan dalam gerejamu. Akan jadi kuat dan berkemenangan. Ada amin. Berikan sanjungan dulu bagi Tuhan. Kalau tidak begitu. Saudara sehebat apapun. Kita sehebat apapun. Pendeta sehebat apapun, tak guling. Karena dia tidak sadar bahwa Tuhan Yesus sudah omong ribuan tahun yang lalu. Aku taruh kamu di tengah serigala. Saya masih ingat pernyataan Presiden Soekarno dulu. Saya ingat itu karena ada tulisan mengenai itu. Dalam satu pertemuan gereja dan dia diundang. Lalu dia hadir, lalu satu kalimat yang dia menyatakan kepada pertemuan badan gereja di Indonesia waktu itu. Dia bilang, firman Allah berkata, Yesus berkata, aku menempatkan kamu seperti domba di tengah serigala. Tapi saya mau ubah, aku menempatkan kamu seperti domba-domba tambun di tengah serigala. Artinya serigala gemas mau terkam. Waktu itu pendeta seluruh Indonesia yang ada tepuk tangan. Jadi kita ini bukan domba biasa, ini domba tambun, ini domba gemuk. Jadi serigala lihat, waduh dia gigi asam. Gerakan dosa itu lihat dia gemas dia. Kapan bisa terkam ini?
pemuda? Kapan bisa terkam ini pemudi? Kapan bisa terkam ini kepala biro, kepala bagian? Kapan bisa terkam ini pemimpin? Kapan bisa terkam ini orang hebat? Kapan? Persecution always come and fall over us. Kesukaran itu selalu datang menimpa kita. Sebab Tuhan Yesus bilang, "Behold, I send you out as a sheep in the middle of wolves." Saya kirim kamu, tempatkan kamu tinggal di tengah-tengah serigala. Lalu apa kalimat yang berikut? Therefore be wise as a serpent and harmless as a dove. Karena itu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bagaimana kita bisa cerdas? Bagaimana kita bisa wise? Bagaimana kita bisa arif? Bagaimana kita bisa punya wisdom dan hikmat untuk berkemenangan kalau tidak melekat pada sumber hikmat itu? Bagaimana cara melekatnya? Receive him. Become your God and Lord of hosts. Caranya gampang. Terima dia sebagai Tuhan serwa sekalian alam. Dia Allah penebus. Kita akan menjadi berhikmat. Kita akan menjadi cerdas dan tulus. Kita akan menjadi orang yang punya otoritas sehingga kita tahu ini serigala, ini serigala, ini serigala, ini serigala, bahaya buat saya. Ditegaskan juga kebenaran Tuhan Yesus bicara dalam Injil Matius itu ditegaskan lagi oleh Petrus setelah bertobat dan dia tulis surat untuk seluruh pembaca yang diaspora pada waktu itu, yang tersebar pada saat itu di mana-mana orang-orang Kristen, orang-orang percaya di abad permulaan gereja. Dia bilang begini, sadarlah, you must realize, harus sadar dan berjaga-jaga. Watch, lawanmu si iblis itu berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Orang suka omong bilang, beta sudah sadar berbuat dosa. Siapa bilang? Itu kan berbohong, itu berdusta. Bilang tidak sadar sebuah tak salah, itu omong kosong. Ini firman Allah berkata, sebelum iblis itu buat kita jadi berdosa, dia sudah ngaum-ngaum dulu. Dia sudah bateria, bahwa dia lewat. Sama kayak mobil dari Oepura. Lalu saudara berdiri di tengah jalan di muka gereja ini. Lalu mobilnya lewat, dia bel-bel, mengaum-mengaum. Tujuannya apa? Minggir. Tapi kalau Anda tidak minggir, dia gilas. Siapa yang salah? Ini juga si setan ada di sekeliling kita ini. Mengaum-ngaum. Berteriak-teriak, saya lewat. Setan lewat yang roh percabulan, persinahan, korupsi, tipu, daya, omong kosong, selingkuh. Dia lewat, dia berteriak. Selingkuh lewat, roh selingkuh lewat, roh mabuk lewat, pencuri lewat, koruptor lewat, kumpul kebol lewat, geser. Tapi tidak mau geser, ya dia gilas. Jadi tidak ada setan tangkap orang untuk menjadi miliknya tanpa dia bel-bel, tanpa dia mengaum-ngaum. Sehingga tidak ada orang beralasan bahwa saya, beta sadar bikin salah. Siapa bilang?
Karena itu, them this morning in the Sunday service, become stronger in faith. Jadi kokoh dan kuat dalam iman. Subtema pagi ini. Karena kita lihat di mana-mana sudah menunjukkan kepada kita kegagalan besar dari orang-orang Kristen karena tidak kuat, tidak kokoh di dalam Tuhan. Jadikan gereja ibadah formalitas. Jadikan diri orang Kristen yang dilahirkan oleh keturunan Kristen. Hadir dalam ibadah sebagai tradisi hadir. Tapi tidak merindukan transformasi. Merindukan lawatan Tuhan. Akibatnya tidak kokoh, tidak kuat. Gampang taguling. Apa Sambo itu tidak ibadah di gereja? Mereka suami istri, anak-anak menyanyi di gereja. Hebat. Yang dibunuh lagi bukan Kristen. Apa itu? Juga Kristen. Yang membunuh semua Kristen. Lucu semua. Karena kurang kuat. Kenapa seketika 2 bintang langsung lenyap seketika? Karena tidak kuat di dalam Tuhan. Menyesalkan? Tamat akademi polisi dengan satu balok lobang barangkali. Dulu balok lobang saya tidak tahu. Sekarang balok lobang tidak di sini. Lalu berjuang capek. Dengan karya-karya tertentu sampai naik 2 bintang, semua 3 bintang. Seketika lenyap. Karena tidak kokoh, tidak kuat. Pengganti Ratu Elizabeth anaknya sendiri. Dulu dia tidak kuat. Karena ada noda, ada celah. Sampai istrinya itu Lady Di mati. Dia ambil lagi istri kedua Camelia. Tidak disukai, ada noda semua. Tapi waktu dia dilantik jadi raja, istri jadi istri raja. Terjadi transformasi. Ketika kita menjadi anak raja, terjadi perubahan, otoritas, kekuatan, kokoh kita berdiri sampai Tuhan Yesus datang. Karena itu pagi ini sebelum ambil perjamuan, saya mau katakan, be strong in the Lord and in faith to the Lord. Jadi kokoh dan kuat di dalam Tuhan. So that you not easy fall in sin. Supaya jangan mudah jatuh di dalam dosa. Mari kita bangkit berdiri. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu, tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup
harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu, tebus hidupku. Namamu berkuasa, Sang-Ku bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tolong kami Tuhan. Di tengah keganasan serigala dan singa-singa iblis. Kami dituntut menjadi kokoh dan kuat di dalam iman. Jalan yang terbaik adalah biar darah Sang Raja itu mengalir di dalam diri kami. Spirit dan semangat, wibawa dan wewenang Sang Raja itu ada di dalam kami. Sehingga Yesus sebagai Raja yang kekal itu berkemenangan sampai kepada maut pun Ia taklukkan. Kami memiliki spirit itu, semangat itu. Kami berkemenangan. Kami kokoh. Karena roh itu. Karena kuasa dan otoritas itu. Waktu kami menjadi anak-anak Allah. Tuhan tolong kami. Supaya firman Allah yang disampaikan ini benar-benar bertumbuh, berkembang di dalam diri kami dan mewarnai seluruh hidup kami. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi kokoh di dalam Tuhan di tengah serigala-serigala yang buas di sekeliling kami. Singa-singa iblis yang buas yang sedang mengaum sana sini untuk menerkam dan menangkap mangsa. Dan kami tidak ingin menjadi mangsa daripada serigala, binatang-binatang buas atau dari setan. Kami mau menjadi orang-orang yang menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan, kokoh berdiri teguh sampai akhir hidup kami. Tuhan Yesus tolong tiap kami sidang jemaat yang hadir. Sebelum kami ambil perjamuan kudus. Antar kami sampai kepada kehendak-Mu dan kemauan-Mu. Bagi diri kami yaitu menjadi kokoh dan kuat.
Terima kasih Tuhan Yesus. Puji nama-Mu. Hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat. Biar tangan Trinitas Agung terkadang di atas kami. Sehingga kami berdiri teguh sampai Yesus datang. Berkati kami semua dalam perjalanan pengiringan akan Engkau. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Kami ulangi nyanyian ini dan pelayan meja perjamuan datang ke meja perjamuan. Kasih-Mu, karya-Mu, nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Heavenly Father, we come before your presence. After we hear the word of God, we want to take Holy Communions. Let all of us stand on the holy ground when we take Holy Communion. That is bread and wine. Bapa di sorga, setelah kami dengar firman Tuhan, saatnya kami akan mengambil perjamuan kudus. Dan biar kami mengambilnya dengan berdiri di atas tanah yang kudus. Dan kasih ingat kami untuk ingat betapa Engkau mengasihi kami orang berdosa. Engkau menyerahkan hidupmu bagi kami. Dan Engkau mewariskan power of spirit. Kuasa yang besar dari Roh-Mu. Di dalam kami untuk kami berdiri kokoh. To us to stand firm among the wolves and lion who want to bite all of us. Supaya kami bisa berdiri teguh di tengah-tengah serigala dan singa-singa yang mengaum, yang ingin menerkam dan merenggut kami. Thank you, Lord. Thank you, God. Praise your name. We honor your name. We highest your name. Terima kasih Tuhan. Kami menghormati nama-Mu, Engkau. Kami tinggikan, kami agungkan. Karena kesempatan berharga Engkau berikan buat kami mengambil perjamuan pagi ini. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk.
Roti yang saudara lihat bicara tentang tubuh Kristus yang dipecahkan karena kita. Ambillah dan makanlah. Cawan dan anggur yang dituang di depan kita. Bicara tentang darah Kristus. Darah anak domba Allah. Darah perjanjian baru itu yang tercurah karena kita. Ambillah dan minumlah. Dalam persekutuan berjemaat di tempat ini tidak ada gereja sedia atau gereja perlengkapan untuk kita makan perjamuan kudus. Karena kita dididik melengkapi diri dan mempersiapkan diri pada segala waktu. Bukan pada waktu perjamuan kudus saja. Kalau saudara, bapak, ibu, tamu, lalu saudara hadir dan mau mengambil perjamuan kudus, tidak ada larangan buat saudara. Namun harus punya komitmen yang kuat, cinta Tuhan Yesus, taat kepada perintahnya. Bagi anak kecil yang belum tahu dan belum mengerti tentang makna perjamuan kudus, supaya jangan diberikan. Setelah terima roti dan anggur, kita tunggu sampai ada aba-aba, kita makan, minum bersama. Kita angkat sebuah nyanyian dan Bapak Ibu segera dilayani. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and sin. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing blood. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and sin. In love you came and
roti di tangan kanan kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Kita nyanyi, aku mau jadi roti yang terpecah. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani lebih sungguh. Sambil hati kita ingat bahwa Ia mati untuk kita. Ia berkorban untuk kita. Yesus namanya. Dengar pertama Korintus 11 ayat 23 dan 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anggur kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Kita dengar ayat yang ke-25 dan 26. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kami minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena Anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu.
terima kasih. Thank you for your grace. Thank you for your love. Thank you for your gift. Thank you for you cleanse our sin. Thank you for your blessing and grace. Terima kasih buat anugerah, berkat, rahmat, pengudusan, penyucian, keselamatan yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami mengasihi Engkau lebih dari semuanya. Supaya kami tetap kokoh, kuat, berdiri dan tidak hancur di tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami setia kepadamu. Ajar kami untuk tetap menjaga martabat-Mu lewat sepak terjang kami di tengah masyarakat, di dalam pekerjaan dan tugas kami, di dalam pendidikan kami, di dalam pelayanan kami. Kuduskan kami bagi-Mu sebagai imam karim dan abdi Allah. Taruh seluruh sidang jemaat dalam genggaman tangan-Mu. Dan biar Engkau ikat kami kuat dalam kasih-Mu. Sampai Engkau datang. Dengar doa kami semua dalam nama Yesus Tuhan. Kami sudah berdoa. Semua kita yang percaya, mari sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Berikan sanjungan terbaik. Terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, kami akan memberikan persembahan kami yang kedua. Saya persilakan kepada para petugas. Mari kita berdoa. Kami datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan, kami menaikkan syukur kami yang tak henti-hentinya Bapa. Kami berterima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang kami sudah dengar, bahkan perjamuan kudus yang sudah kami nikmati. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia mengiring Engkau. Kami tetap kuat, kokoh di tengah dunia yang kami jalani. Kami nikmati hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus tolong kami. Sebagai tanda ucapan syukur kami Bapa, kami akan memberikan korban persembahan kami. Tuhan Yesus memberkati. Setiap kami yang memberi, Tuhan berkati. Dan ajar kami semua Tuhan, untuk kami dapat memberikan yang terbaik bagi Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur pada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Baik, sambil memberi dengar beberapa pemberitahuan. Pertama, kebaktian kunjungan hari Rabu di rumah keluarga Bapak Bani di Lopo Indah. Lopo Indah Permai di Belo ya. Iya. Itu ibadah jam 5 ini kunjungan yang kesekiannya. Lalu hari Jumatnya di rumah Bapak Inti Medang di Oe Ekam. Juga jam 5 sore. Ada yang baru pertama kali datang dalam kebaktian ini, bila ada yang baru pertama kali boleh angkat tangan. Belum ada. Sebentar kalau usai kebaktian atau akhir kebaktian yang berhari ulang tahun mau didoakan boleh di depan datang. Lalu sekarang saudara-saudara kita yang 1000-an orang itu beribadah di Oemova di bawah tenda. Kita beli 6 tenda terpal itu yang berapa? 8 kali 9 ke berapa?
6 buah. Dan kelihatan tenda-tenda itu tidak cukup buat mereka duduk di bawahnya. Dan tentu saudara dengar ini saudara Iba ya. Maka saya harap saudara dan saya punya beban untuk bangun kasih mereka gereja. Sebab gereja yang mereka bangun sudah diambil oleh Gemit. Kursi-kursi juga diambil, jadi mereka pinjam-pinjam bangku, tapi harus juga pinjam sewa kursi untuk mereka beribadah. Jadi mereka sewa kursi 200 sampai 300 kursi. Satu kursi 1.000. Jadi saya bilang pendetanya nanti tiap kali hari Minggu beribadah, kita dari Perjanjian Baru bayar tiap hari Minggu sewa kursi itu yang 200-300 itu. Berarti 200-300 ribu tiap minggu kita bayar untuk sewa kursi mereka. Seandainya Anda tergerak untuk pembangunan gereja dan hati Iba dengan saudara-saudara kita, pembangunan kita di gereja di Oitalo Sejahtera Land, kita sedang membangun, tapi mungkin kita akan fokus kalau bisa mereka ada gedung sehingga hujan ini mereka tidak tergenang dengan lumpur waktu kebaktian. Kalau saudara tergerak sekecil apapun rupiah saudara, taruh di amplop tulis bahwa ini buat pembangunan. Lalu bagi pekerjaan misi pun juga begitu. Taruh di amplop dan tulis ini untuk misi. Mari kita semua bergandengan tangan, punya hati untuk pekerjaan Tuhan. Sebab apapun yang kita kumpul, someday we left all things. Satu hari kita kasih tinggal semuanya. Mari kita lakukan sesuatu yang bernilai kekal. Setelah kita pulang, orang yang masih tinggal berkata, mereka yang sudah pergi wariskan sesuatu yang bernilai kekal. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi Priestly Blessing. Yang berhari ulang tahun kalau mau didoakan datang di depan. The Lord will bless you. The Lord will keep you. The Lord will make His face to shine upon you. The Lord will bless you. The Lord will keep you and be gracious unto you. The Lord will bless you. The Lord will keep you. The Lord will make His face to shine upon you. The Lord will bless you. The Lord will keep you and be gracious unto you. And He will give you peace, and He will give you peace, and He will make His face shine upon you. And He will give you peace, and He will give you peace, and He will turn His face to you. The Lord will bless you. The Lord will keep you. The Lord will make His face to shine upon you. The Lord will bless you.
and be gracious unto you. Shalom, 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 shalom. May you receive the fullness of His blessing. Shalom, 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 shalom. May you receive the fullness of His peace. May you enjoy the fullness of shalom. Before you going home, raise your hand and your heart to the Lord. Sebelum pulang rumah, angkat hatimu dan tanganmu kepada Tuhan. And now receive grace, blessing, give, love, and compassion from our Lord God the Creator. Dan sekarang terimalah berkat, kasih karunia, rahmatan anugerah, serta belas kasihan dari pihak Allah Bapa Sang Pencipta. From Jesus Christ our Savior. Dan dari Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. And Holy Spirit, Parakletos and Comforter. Dan Roh Kudus, Parakletos dan Roh Penghibur. Now till the end of your life. Mulai dari sekarang ini sampai ujung jalanmu. Till Jesus coming back in second coming to pick up all of us going to heaven. Sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kami semua pulang ke sorga. All this blessing we receive in Jesus' name. Seluruh berkat ini kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya, sama-sama kita berkata, Amen. Shalom. To all excellency friends who are join us in Sunday service by online from Europe, Middle East, Africa, Asia, United States, Australia, New Guinea. We hope you get blessing and be blessed. And we ask you pray for us in the New Covenant Assembly of God in Jalan Suarta 25 so that become multiply in members and in spiritual. Thank you for your praying and thank you for joining us in online service this morning. God bless you.